bayaran yang paling mengerikan. Artinya kita pasti ditagih dengan karma-karma kita ya, dengan tindakan dan ucapan kita atas hidup di muka bumi ini. Yang paling mengerikan adalah terbongkarnya, sekali lagi, terbongkarnya dusta ibadah ya, terbongkarnya dusta ibadah ketika menjelang sakaratil maut atau menjelang mati. Manakala manusia telah meyakini adanya karma, niscaya kita itu akan bertindak dan berucap sesuai dengan koridor dharma yang wajib atau peribadahan yang sesungguhnya. Manakala ada yang mau sinau atau ngaji dengan kawruh saya, mungkin manakala ada yang mau, saya nggak jadi pendeta iter juga nggak menawarkan yang pengen murid yang banyak juga enggak. Namun manakala ada yang mau mempelajari, mungkin bisa diberi adanya bahasa kunci. Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya itu nyambi jadi dukun ya, jadi banyak sekali orang yang bertanya, baik bertanya itu menguji coba pengetahuan saya atau datang merasa dirinya yang lebih tinggi atau dan sebagainya. Ada pula yang datang pengen dagangannya laris, ada pula yang pengen ngangsu kawruh kautamanya hidup lah. Ini tentu saya akan memberikan sebuah pandangan untuk kita semua bahwa kehidupan itu memang unik dan asik manakala kita itu menikmati. Artinya begini, saya menyampaikan bahwasanya kehidupan ini manakala masih merasakan susah, masih merasakan bunga, masih merasakan dalam artian hal-hal yang kecenderungannya memprovokasi rasa perasaan kita ya, memprovokasi rasa perasaan kita, di mana-mana kala kita kehujanan sebagai contoh itu, wah hujan saja itu kan berarti mengeluh. Wah, ketika kita kepanasan, wah kok panas banget lah. Ketika mendung, mungkin wah kok mendung terus dan sebagainya. Jadi tidak ada ujung daripada perkataan atau dugaan rasa kita yang menyebabkan kita itu termasuk dalam peribadatan yang sesungguhnya. Sebab dalam kata saya sering menyampaikan, ibadah itu ana ibadah sing bener, ada ibadah yang bener, ada ibadah yang salah, ada ibadah yang sesungguh-sungguhnya ibadah. Kalau kata Pak Kiai, kalau saya ibadat atau dharma lah. Saya akan menyampaikan intinya yang sesungguh-sungguhnya ibadat menurut saya atau dharma yang wajib menurut saya tidak akan mencampuri kerana ibadah yang benar, ibadah yang salah. Sebab manusia itu kadang-kadang ya benar, kadang-kadang ya salah. Lah, dalam hal ini manusia masih banyak yang belum menyadari persis mengenai manusia adanya itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, kadang-kadang nyenengi, kadang-kadang nyengiti. Nyenengi itu ya menyenangkan, kadang-kadang ya membenci atau timbul kebencian lah. Kadang-kadang bikin suka, kadang-kadang bikin duka lah. Ini saya akan melandaikan agar kita tidak kagetan ya, agar kita tidak kagetan dan tidak gumunan. Dan lalu ada kata-kata pula yang terlontar ke saya yang bahwasanya wah ora ilok, nyatane saya melakoni seperti ini juga nggak apa-apa. Kata orang dulu, ibaratnya orang leluhur kita mengatakan, ojo lungguh neng ngarep lawang ya, mbok nanti jadi perawan tua, umpamanya seperti itu lah. Ini sudah dibantah dengan kata-kata, dengan kemahiran dan keuletan kata-kata yang lalu menyebabkan hal yang demikian itu nyaris tidak ada batasan, nyaris tidak ada gunanya sama sekali, sehingga kita menyepelekan atas hal-hal yang demikian. Wah, padune kalau duduk di tengah pintu itu mengganggu orang berjalan, umpamanya seperti itulah. Ini saya akan mereview, kalau istilahnya saya akan mereview
betapa pentingnya perbaikan niat. Sekali lagi, betapa pentingnya perbaikan niat dalam niat yang ibadat. Sekali lagi, dalam niat yang ibadat. Jangan sampai kita lalu berpandangan, wah kita dosa juga nggak apa-apa, nyatanya dosa juga nggak benjol. Kalau secara umum bahasa ini adalah bahasa memetik buah karma atau karma ya. Karma itu pasti kita harus memetik, karma itu kita mesti harus membayar. Lalu saya akan menyampaikan bayaran yang paling mengerikan. Artinya kita pasti ditagih dengan karma-karma kita ya. Dengan tindakan dan ucapan kita atas hidup di muka bumi ini, yang paling mengerikan adalah terbongkarnya, sekali lagi, terbongkarnya dusta ibadah ya. Terbongkarnya dusta ibadah ketika menjelang sakaratil maut atau menjelang mati. Sekali lagi, terbongkarnya dusta ibadat atau darmaning wajib atau ibadah ketika menjelang mati, secara gampangnya. Lah, ini saya akan menyampaikan bahwasanya betapa pentingnya manusia meyakini bahwa hidup itu akan mati. Sekali lagi, betapa pentingnya kita itu meyakini bahwasanya hidup pasti terbatas. Terbatas oleh apa? Jodoh asline urip iku ya mung mati. Artinya saya tidak mengatakan atau menakut-nakuti, semestinya kita mempersiapkan dari sedini mungkin. Mempersiapkan apa? Tindakan jangan sampai, ucapan jangan sampai kita membuat orailok atau batal dalam beramal, mubah dalam ibadah, ibaratnya. Lah, saya akan memberikan rujukan, ya sekali lagi, memberikan rujukan bahwa manakala manusia telah meyakini adanya karma, niscaya kita itu akan bertindak dan berucap sesuai dengan koridor darmaning wajib atau peribadahan yang sesungguhnya, bukan ibadah yang benar atau ibadah yang salah. Artinya saya mengatakan ibadah yang salah, seumpama saya senang ke gunung-gunung dan lalu membakar kemenyan, umpamanya di petilasan-petilasan, ini mungkin sebagian yang tidak suka ke saya mengatakan kalau ibadah saya itu ibadah yang salah. Umpamanya saya itu ke petilasan, umpamanya saya itu ke makam leluhur, kok saya bakar kemenyan, mungkin saya, wah itu mengundang setan. Lah padahal saya yakin, kembali lagi, semua itu tergantung kepada niatan. Makanya di depan tadi saya mengatakan kita perlu menata dan dengan sungguh-sungguh dalam meniati, memperbaiki niat kita yang sungguh-sungguh, bukan niat kita yang benar atau yang salah. Niat kita yang sungguh-sungguh dalam apa? Dalam meyakini adanya kekuasaan Tuhan dan keterbatasan hidup kita di muka bumi ini. Keterbatasan apa? Atas janji. Janji apa? Ya janji hidup pasti akan kembali. Kalau Jawa mengatakan mati saja kan nggak boleh. Kita akan kembali kepadanya. Saya akan mengatakan, manakala sudah meyakini daripada karma itu, niscaya dengan laku lampah. Sekali lagi, niscaya dengan laku lampah. Sebab kalau sudah yakin adanya karma, kita niscaya termasuk orang yang laku lampah, meyakini adanya memetik buah perbuatan. Niscaya dalam keheningan, mungkin manakala ada yang mau sinau atau ngaji dengan kawruh saya, mungkin manakala ada yang mau, saya nggak jadi pendeta Ider juga nggak menawarkan yang pengen murid yang banyak juga nggak. Namun manakala ada yang mau mempelajari, mungkin bisa diberi adanya bahasa kunci. Kali ini saya akan menyampaikan bahasa kunci untuk resiko akhir atas dusta ibadah di akhir hayat ya. Saya menyampaikan ini bahwasanya manakala sudah sungguh-sungguh dalam peribadatannya, niscaya takut dengan karma intinya. Lalu karma itu manakala sudah takut dengan karma, niscaya itu adalah sudah kategori orang yang laku lampah atau orang spiritual pada umumnya ngomong lah. Lalu niscaya bisa mendapatkan bahasa kunci. Pentingnya bahasa kunci kembali kepadanya yang tidak melalui, mohon maaf, bisa kembali kepadanya atau mati tanpa sakaratil maut. Ya, cara kasarnya mati yang tanpa sakaratil maut. Lah, apakah ini bisa? Niscaya adalah
sesuatu yang sangat bisa manakala kita dalam hidup itu kategori atau tergolong orang yang meyakini adanya karma atau orang yang laku lampah. Lah, bahasa kunci yang saya ingat dulu anak didik saya namanya Gentur Widyo Sasono dan Hari Sugiarto itu mendapat bahasa kunci kembali, kalau nggak keliru adalah Allahumma bedah kubur ikromah. Sekali lagi, Allahumma bedah kubur ikromah. Lah ini niscaya, sebuah keniscayaan. Manakala telah meyakini ini, manakala telah meyakini karma yang saya maksud, niscaya setiap orang punya bahasa kunci duniawi dan bahasa kunci ukhrawi atau bahasa kunci kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa demikian. Terima kasih.